Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 9 pertemuan kali ini kita membahas materi menggambar grafik fungsi kuadrat. Untuk menggambar grafik fungsi kuadrat itu ada beberapa langkah ya. Nah, nanti kita bahas satu persatu. Yang pertama, langkah pertama yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X. Untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X itu kita misalkan Y-nya itu sama dengan 0. Berarti kalau misalkan bentuk umumnya fungsi kuadrat, misalkan Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah ini ya, berarti nanti untuk menentukan sumbu titik potong terhadap sumbu X, berarti kita misalkan Y sama dengan 0, berarti berubah menjadi AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, nanti kita mencari nilai X nya. Nah, mencari nilai X itu sama dengan kita mencari apa? Mencari akar-akar persamaan kuadrat. Berarti untuk mencari titik potong terhadap sumbu X, berarti kita sama halnya mencari akar-akar persamaan kuadrat. Langkah yang kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu X, sumbu Y maaf. Nah tadi kan sumbu X, setelah itu menentukan titik potong terhadap sumbu Y, berarti kebalikannya. Berarti kita misalkan X sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, menentukan titik balik atau titik puncak. Untuk titik balik atau titik puncak itu ada rumusnya. Kita misalkan X, Y ya kan, titik balik atau titik puncaknya. Nah untuk X itu sama dengan rumusnya min B per 2A, rumusnya untuk X. Nah rumus Y itu sama dengan min D itu adalah diskriminan per 4A ya kan. Ini menentukan titik balik atau titik puncak, dimana D itu sama dengan B kuadrat min 4A C. Berarti menentukan titik puncak. Setelah menentukan titik puncak, baru kita menggambar grafik dengan menghubungkan titik-titik yang sudah kita buat. Berarti langkah terakhir itu tadi kita menghubungkan titik-titik yang sudah kita buat. Contoh menggambar grafik fungsi kuadrat. Ini grafik fungsinya yaitu Y sama dengan 2X kuadrat plus 4X min 6. Berarti kita gambar grafik fungsi kuadrat ini tadi dengan 4 langkah yang tadi kita bahas. Yang pertama tadi menentukan titik potong terhadap sumbu X. Tadi kita untuk menentukan titik potong terhadap sumbu X itu sama halnya mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan cara Y harus sama dengan 0. Berarti langsung aja kita masukkan. Berarti persamaan kuadratnya 2X kuadrat plus 4X min 6 sama dengan 0. Berarti kita mencari akar-akarnya. Kita faktorkan, berarti karena ini A nya lebih dari 1, berarti pakai 1 per 2 plus ini berarti 2X, ini 2X. Nah, kita mencari dua bilangan yang dijumlahkan sama dengan 4 dan dikalikan sama dengan 6 kali 2 12. Berarti dikalikan, kalau dijumlah itu sama dengan 4, kalau dikalikan sama dengan min 12. Min 12 dari mana? Min 6 dikali 2. Berarti ketemu berapa? Min 2 sama plus 6 ya kan. Kalau dijumlahkan kan 4 dan dikalikan sama dengan min 12. Langsung kita coret ini. Jadi yang depan aja ya, berarti setengahnya kita coret. Berarti ini 1, ini juga min 1.
Berarti yang depan ketemu X min 1 atau 2X plus 6. Berarti kita langsung cari X min 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan 1, atau 2X plus 6 sama dengan 0, berarti 2X sama dengan min 6, X sama dengan negatif 3. Berarti ketemu akarnya 1 sama negatif 3. Berarti ini titiknya 1,0 ya kan, jadi kan Y nya kan sama dengan 0, atau min 3,0. Ini kita tandai. Berarti ini nanti salah satu titik yang bisa menggambarkan grafik fungsi kuadrat. Langsung aja kita tentukan titiknya. 1,0 berarti di mana? Ini ya. Nih. Terus min 3,0 berarti X nya min 3, Y nya 0. Angka pertama sudah selesai. Ini berapa tadi? 1,0. Ini min 3,0. Angka kedua yaitu menentukan titik potong terhadap sumbu Y. Berarti kebalikannya, menentukan titik potong terhadap sumbu Y gantian, berarti X sama dengan 0. Berarti langsung aja kita masukkan ini Y, persamaannya tadi, maaf, fungsi kuadratnya tadi Y sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6. Berarti X nya sama dengan 0 kan, jadi Y sama dengan 2 kali 0 kuadrat plus 4 dikali 0 min 6. Jadi 0, 2 kali 0, 0, 4 kali 0, 0. Berarti Y nya ketemu min 6. Berarti satu titik ketemu yaitu 0, min 6. Kita tandai, kita kotai 0, min 6, berarti ada di sini. Langkah ketiga itu menentukan titik balik atau titik puncak. Titik balik atau titik puncak itu ada dua rumus ya kan ya. Titik balik, titik puncak itu X, Y, di mana X itu rumusnya min B per 2. Langsung aja kita masukkan dari fungsi kuadrat. Ini tadi B nya tadi 4, berarti kita masukkan min 4. Terus 2A, 2 kali A, berarti A nya berapa ini? 2 kan, berarti 2 kali 2, berarti min 4 per 4 sama dengan min 1. Terus untuk Y sama dengan min D per 4A. Nah, D nya itu sama dengan apa? Diskriminan, berarti B kuadrat min 4AC ya kan, ini diskriminan per 4. Nah, langsung aja kita masukkan min dalam kurung B kuadrat, B nya tadi berapa? 4, berarti langsung aja ya, 4 kuadrat berarti 16 min, terus 4 dikali A, A nya berapa? 2, berarti kali 2, C nya berapa? Negatif 6 ya, per 4 kali 2, berarti ketemu 16 dikurangi 4 kali 2 berapa? 4 kali 2 8, terus 8 kali min 6 sama dengan 48, min ketemu min plus, berarti 16 plus 48 per berapa ini? 8. 16 per 48 berapa? 16 bagi 82, 48 dibagi 8 itu 6, berarti ketemu 2 kali 6, 2 tambah 6 sama dengan 8, ini min, berarti min 8. Berarti titik puncaknya itu tadi X nya ketemu min 1, Y nya ketemu min 8, berarti min 1, min 8. Kita tandai di berarti ya, min 1, min 8 berarti ada di sini. Nah, langkah terakhir itu adalah kita menghubungkan titik-titik sehingga menjadi grafik. Berarti dari titik tadi ini
ini merupakan grafik fungsi kuadrat Y sama dengan 2x kuadrat plus 4x min 6. Sekian materi dari Pak Amar. Semoga materi hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.